catatan yang mengendalikan hidup dan mati? Light tersenyum. Ini sangat konyol. Saat itu ada seorang buronan sedang dicari di televisi. Ayo goyang 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 goyang. Dari langit tiba-tiba jatuh sebuah catatan hitam. Dan yang lebih aneh, tampaknya hujan takut dengan buku itu. Dan tidak berani jatuh di atasnya. Adegan ini terlihat oleh seorang pria yang kebetulan lewat. Namanya Light. Light membawa pulang buku catatan itu. Dia membuka buku catatan dengan penasaran. Menurut penjelasan di atas, tulis saja nama orang di atasnya, maka akan menyebabkan kematian. Buku catatan yang mengendalikan hidup dan mati? Light tersenyum. Ini sangat konyol. Saat itu ada seorang buronan sedang dicari di televisi. Light berpikir sejenak. Kemudian dia menulis nama buronan di atasnya. Setelah menulisnya, dia sempat menertawakannya. Haha, siapa yang percaya dengan ini? Keesokan harinya, Light mengambil koran dan melihat, buronan tadi malam telah meninggal. Dia bergegas kembali ke kamar. Kemudian mengambil buku catatan dan memeriksa nama di atasnya. Itu benar. Kemudian Light mulai menggunakan buku catatannya untuk menghukum orang-orang yang tidak dihukum oleh hukum. Semua orang yang mendapatkan sanksi akan mati karena sakit jantung. Sejumlah besar penjahat telah diberi sanksi, sehingga menarik perhatian masyarakat. Banyak orang mulai berdiskusi. Bahkan ada orang yang memberi nama yang keren untuk pelaku ini. Kira. Media mewawancari orang-orang tentang pandangan mereka terhadap Kira. Beberapa orang mendukungnya, beberapa orang keberatan. Malam itu, saat Light sedang berjalan pulang rumah, tiba-tiba mendengar sesuatu. Dia melihat ke atas. Seekor monster muncul di depan Light. Dia adalah penguasa buku catatan itu. Dewa kematian Ryuk. Sekarang dengan bantuan Ryuk, Light memutuskan untuk membersihkan dunia ini. Para penjahat diberikan sanksi, sehingga ini menarik perhatian polisi. Tapi kasus ini terlalu aneh. Jadi mereka membawa detektif terkenal L. Setelah analisis data korban, L menyimpulkan bahwa itu adalah dilakukan oleh satu orang. Dan orang ini pasti berada di negara ini. Kemudian ayah Light, Matsuda, diangkat sebagai panglima tertinggi. Dia bertanggung jawab atas penyelidikan kasus ini. Light membuka televisi di rumah. Pembawa acara mengklaim dirinya adalah L. Dia bilang Kira adalah penjahat yang sangat kekanak-kanakan, dan berjanji akan menangkapnya. Siapapun yang berani menentang Kira akan mati. Light mengambil buku catatan di meja. Dia menulis nama pembawa acara di atasnya. Tak lama kemudian, pembawa acara karena kesulitan bernapas, meninggal karena serangan jantung. Saat Light mengira semua ini sudah berakhir, sebuah simbol L muncul di televisi. Benar-benar tidak bisa terbayangkan. Anda dapat membunuh orang tanpa menggunakan tangan sendiri. Pria yang baru saja kau bunuh hanyalah penyamar. Kira. Saya pasti akan menangkapmu. Kemudian Anda akan dijatuhkan hukuman mati. Menempatkan saya pada hukuman mati? Ini adalah buku catatan ajaib. Dengan menulis nama orang di atasnya, orang itu akan mati karena serangan jantung dalam 40 detik. Dan pemegang buku catatan ini adalah Light, seorang pembawa acara yang mengklaim sebagai L dibunuh oleh Light. Light tidak menyangka, ini hanya jebakan yang diberikan oleh L. L secara resmi menyatakan perang dengan Light. Keesokan harinya, Light dan Ryuk berjalan di luar. Light melemparkan apel merah ke udara. Tapi Ryuk sangat menyukai apel tidak menangkapnya. Light menemukan sesuatu yang salah. Dia mengeluarkan ponselnya. Dia baru menyadari ada orang yang mengikutinya. Tapi dia tidak tahu nama orang itu. Jadi buku catatan tidak berfungsi sama sekali. Ketika sampai di rumah, melihat Light yang sangat stres, Ryuk bertanya, apakah Anda ingin tahu bagaimana Dewa Kematian tahu nama manusia? Light dengan ragu berkata, apakah bisa dilihat? Ryuk memberitahu Light. Mata Dewa Kematian bisa langsung melihat nama manusia. Jika manusia ingin mendapatkan mata Dewa Kematian, harganya adalah menyerah setengah hidup mereka. Light langsung menolaknya. Tiba-tiba dia terpikir sebuah cara. Light membuka buku catatannya. Ada aturan di dalamnya. Dalam waktu 6 menit dan 40 detik setelah menulis nama, dapat menuliskan prosedur yang lebih rinci. Itu berarti buku catatan dapat dimanipulasi. Cara orang itu meninggal setelah melalui serangkaian uji coba.
Apa yang ditulis pada buku catatan menjadi kenyataan. Keesokan harinya Light membawa pacarnya naik bus. Orang yang mengikutinya juga naik ke atas bus. Saat mereka sampai di pemberhentian berikutnya, seorang buronan masuk ke dalam mobil. Setelah masuk ke dalam mobil, ia mengancam sopir. Light memberitahu orang yang mengikutinya dengan kertas. Dirinya akan pergi melawan penjahat itu. Orang itu segera menghentikannya. Dia menunjukkan dokumen FBI untuk mengidentifikasi dirinya. Dia memberitahu Light untuk tidak bertindak gegabah, sehingga Light mengetahui nama orang yang mengikutinya. Kemudian Light sengaja menarik perhatian penjahat. Penjahat datang dan mengambil kertas di atas lantai. Saat dia akan menembak Light, dia berbalik dan melihat Dewa Kematian Ryuk berdiri di hadapannya. Ternyata kertas ini adalah bagian dari buku catatan itu. Dengan menyentuh buku catatan, maka akan bisa melihat Dewa Kematian. Penjahat yang ketakutan segera melepaskan tembakan. Tapi Ryuk tidak cedera. Peluru penjahat itu sudah habis. Dia ketakutan dan melarikan diri. Saat turun dari bus dia ditabrak oleh mobil. Ternyata semua ini adalah rencana Light. Tujuannya adalah untuk mendapatkannya identitas orang yang mengikutinya. Saat Light sampai di rumah, awalnya ingin membunuh anggota FBI itu. Tapi saat dia berpikir kembali, mereka pasti bukan sendirian. Jika membunuhnya saat ini, maka akan segera diketahui oleh polisi. Jadi Light kembali menyusun rencana. Agen berjalan ke kereta bawah tanah. Pacar agen yang merasa ada yang salah juga mengikutinya. Agen menemukan koper di atas rak. Dengan mengikuti instruksi di dalamnya, agen memakai headphone-nya, dan Light berbicara dengannya di gerbong sebelah. Agar agen mengikuti instruksi Light, Light langsung membunuh orang di samping agen itu. Lalu Light menggunakan semua penumpang untuk mengancam. Agar agen menuliskan semua nama yang terlibat dalam penyelidikan itu, agen terpaksa melakukannya. Ketika ia menulis semua nama, rekannya meninggal karena serangan jantung. Saat agen itu keluar dari kereta, baru beberapa langkah dia juga terjatuh karena serangan jantung. Saat ini Light muncul di depan pintu, dan tersenyum dengan puas. "Melawan saya? Kau masih terlalu lemah." Pacar agen itu segera menghampirinya. Tapi itu sudah terlambat. Seluruh tim FBI sudah tewas. Hal ini membuat polisi ketakutan. Semua orang yang terlibat dalam kasus ini telah meninggal. Pada akhirnya, hanya tersisa beberapa orang. Dan orang-orang ini adalah orang yang dibutuhkan oleh L. Di sisi lain, pacar agen itu merasa kematian pacarnya sangat aneh. Jadi dia memulai penyelidikan. Akhirnya dia bertemu Light. Dia menyerahkan Light kartu nama dan berkata, "Kau adalah Kira, bukan? Kau yang membunuh semua agen." Kemudian wanita itu memberikan banyak bukti. Light hanya tersenyum dan tidak menjelaskan terlalu banyak. Dia akan mengingat nomor telepon wanita itu. Sebenarnya dia sedang menulis catatan kematian wanita itu. Setelah menulisnya, Light berbalik badan dan ingin pergi. Saat itu pacar agen itu berkata, "Light, kau jangan berharap bisa membunuhku. Nama pada kartu nama tadi itu palsu." Di sisi lain L juga menemukan petunjuk di dalam rekaman video. Sebelum meninggal agen itu menunjuk ke dalam kereta. Artinya pelakunya ada di dalam kereta. Jadi dia mencari target penyelidikan dan diselidiki oleh agen itu. Dan Light adalah salah satunya. Untuk membuktikan Light adalah Kira. Jadi mereka memasang kamera di dalam kamarnya. Tapi Light segera mengetahuinya. Dia sengaja membuat jebakan di pintu ketika dia keluar. Untuk menyingkirkan kecurigaan, Light menggunakan kantong keripik sebagai penutup. Dia menulis nama penjahat. Di sisi lain, L tidak menemukan apapun dalam pemantauannya. Saat itu di dalam berita televisi ada penjahat lain, yang meninggal karena serangan jantung. Ini berarti Light bukan Kira. Saat itu L menerima panggilan. Itu adalah pacar agen. Dia bilang dia punya cara untuk membuktikan bahwa Light adalah Kira. Lalu dia menculik pacar Light. L pemantauan kamera dan menunggu hasil akhir. Setelah Light mengetahui berita ini, dia segera pergi mencarinya. Pacar agen mengancamnya dengan nyawa pacarnya, agar Light mengakui bahwa dirinya adalah Kira. Tapi bagaimana mungkin Light mengakuinya? Pacarnya mengambil kesempatan untuk membebaskan diri dan berlari ke arah Light. Pacar agen melepaskan 2 tembakan tanpa ragu-ragu. Pacarnya memblokir peluru untuk Light. Dia meninggal dalam pelukannya. Pacar agen memilih bunuh diri dengan rasa bersalah. Kematian pacarnya seharusnya adalah kecelakaan. Sebenarnya bukan. Semua ini telah direncanakan oleh Light. Ternyata di saat agen meninggal,
Light sudah melihat nama wanita itu. Dia merencanakan semua ini agar bisa bergabung dengan tim investigasi. Meskipun dia mengorbankan pacarnya, tapi ini tidak bisa menghentikan tekad Light untuk membersihkan dunia. Light menggunakan alasan ingin membalaskan dendam untuk pacarnya, minta izin ayahnya untuk bergabung dengan tim investigasi. Pada saat ini El keluar dan setuju Light bergabung. Kedua orang akhirnya bertemu. Ini adalah episode pertama Black Note. Selanjutnya adalah yang kedua, The Last Name Did Not.